Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Iskandar dari SMP Negeri 2 Malimping. Saya sebagai guru mata pelajaran prakarya, sekaligus juga sebagai pembina ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja. Perjalanan saya sebagai pembina KIR dimulai dari semenjak saya honorer, yaitu dari tahun 2010, di mana pertama kali bertugas yaitu di SMA 1 Malingping. Pengalaman pendampingan terutama dengan sertifikat yang saya dapatkan dimulai dari LPIR, LPSN, kemudian opsi yang didapatkan dari Kemendikbud maupun dari universitas. Pada tahun 2017 saya mendapatkan penghargaan dari Bupati Lebak, guru yang berdedikasi. Kemudian beberapa media telah juga memberitakan, baik juga media online maupun media cetak, terkait dengan prestasi yang diraih oleh siswa. Ini merupakan piagam yang saya dapatkan. Dalam membina KIR terdapat dua tantangan utama. Pertama, berdasarkan hasil kucing dengan kepala sekolah, kemudian guru dan komite, didapatkan bahwasanya mayoritas siswa memiliki motivasi rendah dan siswa lebih menyukai bermain game. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan tersendiri yang berdampak pada tingkat siswa dalam proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Fenomena tersebut tercermin dari karakter siswa yang termuat dalam rapat pendidikan SMP Negeri 2 Malingping. Capaian indikator siswa dengan rata-rata 2 ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa masih dalam tahap berkembang dan perlu dikembangkan. Faktor kedua yaitu saya didiagnosa autoimun ankylosing spondylitis yang menyebabkan kaku di sekujur tubuh sehingga mempengaruhi kemampuan bergerak yang berdampak pada proses pendampingan KIR sehingga menyebabkan tidak bisa mendampingi anak secara penuh. Hal ini yang kemudian berdampak juga pada tingkat karya yang dihasilkan oleh anak yang cenderung monoton dan tidak ada nilai novelty. Salah satu upaya untuk meningkatkan berpikir kritis yaitu Rimba. Rimba merupakan media pembelajaran berbasis aplikasi Android yang merupakan akronim dari Remaja Inovatif Mobile berbasis aplikasi Android dan akun belajar ID. Aplikasi ini merupakan bagian dari digitalisasi pembelajaran proyek pada proses pembinaan KIR dengan pendekatan deep learning, yaitu pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Melalui Rimba, siswa tumbuh sebagai pembelajar yang aktif, kritis, reflektif, dan mandiri, serta mampu mengkaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata mereka. Dengan demikian, Rimba menjadi solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sains siswa, sekaligus menjawab keterbatasan fisik menulis dalam proses pembinaan KIR. Sebab Rimba mengedepankan pembelajaran digital yang berpusat pada siswa, sementara saya sebagai guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses belajar secara adaptif dan interaktif. Mulai dengan membuat terlebih dahulu di Google Site. Di sini saya pakai akun belajar ID. Yang pertama dibuka terlebih dahulu Google Site-nya, kemudian yang berikutnya menuju ke halaman Google Site. Ini sudah saya buat. Di Google Site ini sendiri terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu ada profil, yang kedua ada ulasan ilmiah berisi konten-konten dengan artikel dan kemudian referensi-referensi dari jurnal ilmiah. Yang berikutnya ada materi, ini berkaitan dengan materi pertemuan rutin KIR. Salah satunya yaitu materi terkait penyusunan karya ilmiah. Yang berikutnya ada ruang investigasi. Di sini anak investigasi kasus, studi kasus. Ini telah tampil terkait dengan kasus sosial. Nanti mencermati secara berkelompok dan kemudian memberikan komentarnya. Yang kedua yaitu studi kasus IPS dan teknologi. Di sini sudah tampil
untuk studi kasus IPA penilaian mutu produk perikanan, dan ini nanti akan dalam bentuk video di praktik baik ini. Terus di ruang investigasi juga terdapat game investigasi, bahkan pilihannya seperti itu sehingga nanti tersusun akan mendapat poinnya. Ruang kolaborasi, di sini anak akan berbagi proyeknya. Ini belum saya perbaharui, ini ada muncul nanti proyeknya setiap linknya. Ini dibagi beberapa kelompok. Nah di sini juga ada dilarang untuk kelompok yang lain mengedit lembar kerja kelompok yang lain, hanya masing-masing kelompok harus berfokus pada lembar kerja masing-masing. Sebelum di konverter, terlebih dahulu memasukkan akun Anakir pada Google Site. Berikutnya yaitu mengkonverter Google Site pada web yang telah tersedia dan membagikan aplikasi pada WhatsApp. Sesudah link diterima oleh siswa, selanjutnya mereka menginstal aplikasi Rimba di HP masing-masing dengan memasukkan akun belajar ID. Penerapan Rimba terdiri dari 3 penerapan. Yang pertama, Rimba juga digunakan untuk pemetaan kebutuhan belajar. Yang kedua, penerapan dalam pertemuan rutin KIR. Yang ketiga, penerapan dalam penelitian. Pemetaan kebutuhan belajar merupakan langkah awal dari penerapan Rimba, di mana di sini Rimba menyesuaikan dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Siswa yang memiliki pengalaman diberikan proyek lebih menantang. Pada pertemuan rutin, Rimba digunakan dengan mengintegrasikan pendekatan berdiferensiasi menggunakan model discovery learning. Sintaknya terdiri dari 6 sintak, yaitu pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Harapannya sesudah pertemuan rutin ini siswa dapat lebih tajam untuk mengidentifikasi masalah dan menjadikan penelitian bermakna sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Rimba juga berperan dalam proses penelitian, di mana melalui Rimba ini siswa dapat menentukan topik penelitian, kemudian tinjauan pustaka yang sudah tersedia di Rimba yang dapat digunakan sebagai rujukan. Yang selanjutnya juga Rimba juga berperan penting dalam menuntun siswa untuk berkolaborasi dalam pengumpulan data dan menganalisis data sehingga menghasilkan suatu proses penelitian yang betul-betul menuntut siswa untuk kreatif dan berkolaborasi serta tidak terhalang oleh waktu yang bisa dikerja dimanapun, baik itu di sekolah maupun indikator juga berpikir kritis. Digunakan teori dari Sumarno 2013, yaitu memeriksa kebenaran pernyataan argumen, menyusun pertanyaan disertai alasan, mengidentifikasi data relevan dan tidak relevan suatu masalah, mengidentifikasi asumsi dan menyelesaikan masalah disertai alasan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terhadap berpikir kritis sains siswa pada kelas eksperimen dengan rata-rata kategori sedang, sedangkan kelas kontrol dengan rata-rata peningkatan rendah. Hasil Engen pada kelas eksperimen menunjukkan peningkatan berpikir kritis yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol pada semua indikator. Oleh sebab itu, melalui Rimba, siswa tidak hanya belajar mengolah data atau membuat produk, tetapi juga memahami makna ilmiah di balik setiap proses. Pembelajaran ini menekankan pentingnya refleksi berkelanjutan sebagai inti dari pembelajaran mendalam.
di mana siswa merefleksikan pengalaman digital mereka di setiap tahap proyek. Perubahan pola pikir dari sekedar mengikuti instruksi menuju pemahaman makna dan alasan di balik kegiatan menjadi bukti bahwa pembelajaran mendalam telah terjadi. Kita ngebersinin, ada game dan kiosnya juga jelas. Di rimba yang sudah diterapkan oleh Pak Tatang, saya mencoba diaplikasikan di pelajaran IPA dan alhamdulillah sudah bisa diaplikasikan di pelajaran IPA di kelas. Berpihak kepada peserta didik. Teman saya sebagai kepala sekolah di sini selama Pak Tatang saya anggap sangat kooperatif, sangat baik dalam mengajar, ya sangat berpihak kepada siswa.